Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ananda semuanya, sebelum Ananda semuanya mendengarkan penjelasan materi dari Ibu melalui video ini, diharapkan Ananda semuanya untuk melakukan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Oke Ananda? Baiklah Ananda, bagaimana kabarnya pada hari ini? Dan Ibu harapkan Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Ananda semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan mengambil sebuah topik yang sangat menarik. Ada yang tahu nggak apa topiknya? Nah, iya, topiknya adalah kesiapan diri untuk pernikahan dan berkeluarga. Bu, kenapa sih harus itu yang diambil? Nah, tujuan dari Ibu mengambil topik ini adalah supaya Ananda semua bisa mengetahui faktor mengapa seseorang menikah muda. Yang kedua, Ananda semua bisa mengetahui bagaimana dampak dari pernikahan di usia muda. Dan Ananda semuanya ini kan juga sudah kelas 12 di SMK, bisa mempersiapkan dirinya nanti setelah lulus SMK ini, atau adakah yang langsung ingin menikah, jadi dia sudah memiliki bekal sedikit untuk di dunia pernikahan dan berkeluarga. Seperti itu Ananda, bisa dipahami Ananda? Nah, pada hari ini kita memiliki 4 subtema, yaitu yang pertama ada faktor yang mempengaruhi seorang menikah usia muda. Yang kedua ada dampak pernikahan di usia muda. Yang ketiga ada manfaat penundaan pernikahan. Yang keempat, cara menghindari pernikahan di usia muda. Oke, masih semangat Ananda mendengarkannya ya? Oke, kita masuk yang pertama, yaitu ada faktor yang mempengaruhi seseorang menikah di usia muda. Nah, di sini sudah terlihat ya Nanda, ada 6 faktor ya. Yang pertama itu faktor keluarga. Bu, bagaimana sih? Kenapa sih faktor keluarga itu bisa mempengaruhi seseorang menikah muda? Iya, mempengaruhi karena mungkin keluarganya sudah memiliki tradisi untuk menikahkan anaknya di usia muda, sudah memilih perjodohan. Nah, seperti itu Ananda ya, bisa dipahami. Oke, yang keduanya itu pendidikan. Kenapa juga sih Bu pendidikan itu bisa faktor pendidikan itu bisa dijadikan yang mempengaruhi pernikahan di usia muda? Karena begini Ananda, ketika seseorang tidak melanjutkan pendidikan lanjutan dan dia hanya berdiam diri di rumah, apalagi dia seorang wanita, maka dari pihak keluarga tadi lebih baik menyuruh mereka untuk melakukan pernikahan saja daripada tidak melakukan apa-apa. Oke, saya dipahami ya Nanda. Nah, selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini dimana keadaan ekonominya tidak bisa melanjutkan sekolah tinggi tadi, atau keluarganya memang tidak ada biaya dalam mengembangkan bakat si anak, sehingga orang tua memilih jalan pintasnya, yaitu untuk menikahkan anaknya saja karena dianggap melepaskan tanggung jawab atau beban orang tua. Selanjutnya yaitu ada faktor kemauan diri sendiri. Nah, kayak kalian semua nih sekarang kan sudah kelas 12 ya di SMK. Nah,
pasti udah banyak dong yang punya pacar. Nah kan, ya kan, udah banyak yang punya pacar. Mana tahu sudah berkeinginan untuk menikah. Nah itu juga bisa menjadi pemicu yang sangat utama pada diri Ananda untuk melakukan pernikahan di usia muda. Kemudian ada faktor media massa. Bagaimana media massa itu bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan pernikahan di usia muda? Iya, bisa. Karena seperti di Instagram atau di TikTok itu ya, karena Anda semua Pak tahu bahwasannya pasti keluar segelintir video, foto orang-orang yang membagikan cerita indahnya melakukan pernikahan di usia muda, membagikan keharmonisannya, keromantisannya, sehingga Ananda semua merasa iri dan ingin menikah dan memicu kemauan diri sendiri tadi untuk melakukan pernikahan di usia muda bersama pacarnya. Oke, dan yang terakhir ada faktor MBA atau married by accident. Ya, karena menikah karena sebuah insiden, bisa jadi hamil duluan, ya kan, karena pergaulan bebas, terus dia nggak sengaja kepergok sama warga dan dinikahkan. Nah itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pernikahan di usia muda. Yang kedua ada dampak pernikahan di usia muda. Oke, dari dampaknya ini ada 2 dampak, yaitu dari aspek psikologisnya dan aspek kesehatannya. Nah, untuk aspek psikologisnya yaitu yang pertama ada kekerasan dalam rumah tangga. Kenapa bisa kekerasan dalam rumah tangga? Nah, iya, karena tidak adanya kesiapan dari diri pasangan untuk menerima kekurangan, sehingga terjadilah keributan, kecekcokan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang selanjutnya yaitu belum adanya kesiapan mental dalam menjalin hubungan pernikahan. Nah, iya Ananda, karena belum ada kesiapan mental Ananda belum matang, persiapan Ananda belum maksimal, belum mantap, masih ragu, masih bimbang, sehingga dalam menjalin hubungan pernikahan itu bisa goyah terus gitu Ananda. Selanjutnya yaitu beresiko depresi dan gangguan kecemasan. Nah, kan tadi udah ada kekerasan dalam rumah tangga, kesiapan mental yang belum ada, maka hal itu memunculkan resiko depresi dan gangguan kecemasan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, di sini maksudnya yaitu seperti Ananda yang seperti ini Ananda. Ketika seseorang menikah karena faktor MBA atau menikah karena insiden tadi, ia pasti akan dikucilkan oleh lingkungan sekitarnya karena dianggap sebagai suatu yang buruk gitu. Jadi dia akan sulit untuk berbaur dengan masyarakat di sekitarnya Nanda. Dan yang terakhir yang aspek psikologisnya yaitu terjadi perceraian. Nah, ujung-ujungnya semua adalah keperceraian kan. Selanjutnya yaitu ada aspek kesehatan. Nah, dalam aspek kesehatan ini ada 4 buah dampaknya, yaitu yang pertama kehamilan beresiko tinggi. Kenapa bisa kehamilan itu beresiko tinggi, Bu ya?
Seperti ini Ananda. Ketika Ananda menikah pada usia muda itu, tubuh Ananda itu belum matang sepenuhnya, sehingga ketika Ananda menikah pada usia muda dan Ananda terjadilah kehamilan, maka bisa berakibat nanti anak Ananda, bayi yang dilahirkannya nanti bisa cacat, atau Ananda yang atau ibu yang menikah pada usia muda itu bisa keguguran atau kekurangan darah. Nah, selanjutnya ini kan ada anemia dan keguguran. Seperti yang Ibu katakan tadi, dari kehamilan tadi bisa jadi karena belumnya ada kesiapan yang pas dari tubuh ibu yang hamil, yang mengandung, dari anak muda yang mengandung ini belum terpenuhilah asupan nutrisinya, maka bisa saja kehamilannya itu nanti beresiko pada anemia dan keguguran, serta bayi yang dilahirkan bisa prematur atau BBL, berat badan bayi di bawah rata-rata ya. Terus bisa juga kematian pada bayi atau pada ibu saat melahirkan. Selanjutnya adalah manfaat menunda usia pernikahan. Nah, Ananda, di sini ada 6 manfaat menunda usia pernikahan. Yang pertama yaitu ada dapat menyelesaikan studinya dan meraih cita-cita setinggi mungkin, ya kan? Nah, dengan menunda usia perkawinan ini, Ananda semua ini bisa meraih cita-cita, keinginan Ananda untuk bekerja atau meraih hal-hal yang memang Ananda inginkan dari dulunya. Yang kedua yaitu menghindari resiko kesakitan dan kematian karena proses kehamilan dan persalinan. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di atas tentang dampaknya, maka ketika kita menunda usia pernikahan, kita bisa menghindari resiko kematian karena tubuh kita yang tadinya belum siap, dan kita mempersiapkan tubuh kita sematang mungkin sehingga kita bisa mengurangi resiko kematian dan karena proses kehamilan dan persalinan. Yang ketiga yaitu bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan. Karena kita menikah pada usia yang matang, kesiapan mental juga sudah pas, terus kita siap fisikis, mental, dan semuanya, kita bisa mengambil keputusan itu dengan bijaksana saat kita berumah tangga nantinya ya. Selanjutnya yaitu lebih mudah melakukan penyesuaian diri dalam perkawinan. Nah, karena kita menunda sampai usia kita matang, jadi nanti kalau setelah usia kita matang kita menikah, maka kita akan lebih gampang dalam menyesuaikan diri setelah perkawinan. Seperti itu Ananda. Selanjutnya yaitu adanya kesiapan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, hampir seperti yang nomor 1 tadi kan, seperti di faktor tadi ada faktor ekonomi. Nah, iya, ketika kita menunda pernikahan di usia muda dan kita melanjutkan studi atau kita mengejar cita-cita kita, bekerja dan mencari uang, itu kan juga untuk mencukupi nanti kehidupan kita di saat setelah kita menikah, sehingga adanya kesiapan ekonomi ini untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari setelah baik itu dari kita akan menikah sampai
nanti sampai akhir hayat kita bersama pasangan kita. Dan masalah ekonomi itu bukan menjadi suatu hal yang bisa diributkan, begitu Ananda. Dan yang terakhir yaitu mampu mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Nah, karena sudah mapan, sudah siap fisik, fisikis dan semuanya, maka kita bisa mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dan ketika terjadi konflik, kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Oke. Semoga Ananda masih dalam keadaan yang semangat mendengarkannya. Selanjutnya yaitu cara menghindari pernikahan di usia muda. Nih, di sini Ibu memiliki 4 cara menghindari pernikahan di usia muda. Yang pertama yaitu harus senantiasa selalu patuh terhadap nasihat dan bimbingan orang tua. Ananda semuanya harus mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, harus juga terbuka kepada orang tuanya kalau memiliki masalah atau segala macamnya yang dirasakan. Jangan dipendam-pendam ya. Yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, karena ini sangat penting sekali Ananda. Sebelum kita melakukan pernikahan, Ananda semua harus tahu tentang kesehatan reproduksi, seputar kesehatan reproduksi, sehingga Ananda sudah yakin bahwa diri Ananda itu siap untuk melakukan pernikahan, dan tubuh Ananda juga sudah matang ketika nantinya terjadi kehamilan, dan mengurangi dampak atau mengurangi resiko kematian pada saat proses persalinan ataupun dampak terhadap si bayinya tersebut Ananda. Selanjutnya yaitu tidak memakai nafsa dan menonton film-film porno. Nah, jangan sampai Ananda semuanya ini memakai barang-barang yang seperti nafsa, karena itu bisa mempengaruhi dan memiliki dampak buruk yang sangat fatal ya Nanda semua. Nanda kan sudah besar semua sekarang nih, jadi tahu kan bagaimana dampak dari nafsa. Dan jangan menonton film-film porno, karena ini bukanlah tontonan yang layak Ananda konsumsi pada usia muda. Selanjutnya yaitu melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat untuk mengisi waktu luang. Nah, seperti sekarang kan Ananda semuanya di kelas 12. Bisa jadi Ananda berpikir untuk, oh iya, saya tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya akan mencari tempat kursus untuk mengembangkan bakat saya. Bisa dengan melakukan pengembangan bakat. Cuma yang hobinya sekarang ini di sini kan ada tata busana. Nah, dengan tata busana menjahit, berarti nanti setelah lulus SMK ini Ananda bisa mencari tempat kursus menjahit dan mengembangkan bakat menjahit Ananda, sehingga Ananda mempunyai brand atau butik tersendiri. Nah, seperti itu Ananda. Wah, sepertinya materi kita pada hari ini sudah selesai, cukup sampai di sini. Nah, untuk itu Ananda, Ibu ingatkan sekali lagi, untuk absen kehadiran Ananda yaitu berupa kesimpulan dari materi yang Ibu terangkan pada hari ini. Ananda
sematkan di kolom komentar. Dan untuk evaluasi akan Ibu kirim lembaran evaluasinya di WA grup, dan juga Ananda akan kirimkan kembali kepada Ibu melalui Japri saja sebagai bukti absen kehadiran Ananda juga. Oke. Nah, untuk minggu depan Ibu tidak akan memberikan Ananda tugas, tapi tolong hafal kembali materi-materi sebelumnya ya, dan materi hari ini, karena kemungkinan pada minggu depan Ibu akan memberikan sebuah kuis kecil. Oke, Ananda semuanya bisa dipahami ya. Baiklah Ananda semuanya, karena Ibu rasa cukup. Jika ada yang ingin bertanya, nanti silahkan hubungi Ibu, bisa lewat grup atau Japri saja ya. Atau tidak, silahkan bertanya di kolom komentar ya Ananda. Baiklah, untuk itu kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke Ananda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan.